Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Di mana dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, termasuk pencipta diri kita sendiri, dan juga tentunya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dengan Islam dan iman ini memiliki peraturan-peraturan hidup. Kita jadi tahu apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan. Apa yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan mana yang tidak boleh. Biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram. Semuanya nikmat besar. Dan saya yakin pada malam ini pun kita berkumpul bersama-sama di acara live kajian Sirah Nabawi lanjutan setiap bulan atau sebulan sekali ini. Itu karena tujuannya juga untuk memperdalam Islam dan iman kita. Sehingga kita jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas nikmat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentunya kita berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita balasan sesuai yang dijanjikan. Satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas dengan 10 salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan bahasan sirah nabawi kita, dan yang terakhir kita membahas adalah akhir masa anak-anak Nabi atau masa anak-anak Nabi Muhammad SAW itu pada saat beliau bersama pamannya Abu Talib menuju ke negeri Syam, dan di sana bertemu dengan seorang pendeta yang sangat masyhur dalam riwayat Bukhari bernama Buhairah. Dan pendeta ini sudah lama mau mencari tahu apakah Nabi yang akan keluar di Jazirah Arab itu sudah nampak atau belum. Ya. Sehingga dia pun sering kali setiap hari melihat kafilah-kafilah dagang dari Jazirah Arab, terutama dari Mekah. Kemudian dia memperhatikan ada nggak tanda-tanda yang mungkin mengarah ke sana. Akhirnya dia melihat ada kafilah dagang Abu Talib yang sedang beristirahat di depan gerejanya. Dan dia kaget melihat kafilah tersebut ternaungi dengan awan. Dan dia mulai curiga pada saat itu. Dia pun memerintahkan agar seluruh stafnya yang ada di gereja untuk mengundang seluruh kafilah tersebut makan. Diundanglah semuanya. Setelah dihidangkan makanan, maka Buhairah terus saja coba memperhatikan satu persatu dari orang-orang ini. Tapi belum ada orang yang dia jadikan sebagai target. Maka dia pun bertanya kepada Abu Talib dan teman-temannya, apakah masih ada di antara kalian yang tidak ikut makan di sini? Maka mereka menjawab, iya. Seorang anak kecil yang kami perintahkan untuk menjaga kafilah dagang kami. Ya. Yang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan waktu itu umur beliau masih sekitar 12 tahunan. Maka Buhairah pun akhirnya menemui Nabi SAW setelah memperhatikan dari wajah. Ya, karena memang dalam kitab-kitab Samawi dirincikan bagaimana kulit Nabi SAW, maksudnya khalqiyah lah, ya, secara fisik, dan juga akhlaknya atau khuluqiyah. Sehingga mereka sangat mengenal, dan Allah mengatakan tentang orang-orang di kitab sebelum kita, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka benar-benar mengetahui Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi sangat detail penyampaian tentang fisik, tentang jalur nasab, tentang akhlak, tentang perjuangan Nabi SAW, sampai Nabi SAW meninggal. Dan sampai bagaimana akhir perjalanan Nabi SAW dan kaum muslimin nanti yang merupakan golongan pertama yang akan masuk dalam surga di hari kiamat nanti. Nah ini teman-teman sekalian semua sangat rinci. Maka Buhairah pun sangat penasaran. Kemudian menanyakan banyak hal kepada Nabi SAW. Di antaranya adalah dia menanyakan tentang, dia mengatakan, saya bertanya kepadamu tentang sesuatu atas nama Lat dan Uzza. Al-Lat dan Uzza adalah tentunya dua nama berhala. Dua nama berhala yang dua berhala ini tentunya sangat dimuliakan oleh orang-orang Quraisy. Dan biasanya kalau bersumpah atas nama dua berhala ini, orang-orang Quraisy itu ketakutan. Orang-orang Quraisy ketakutan. Gitu ya. Nah seperti itulah gambarannya. Oleh karena itu, di sini kita bisa melihat bagaimana respon Nabi SAW, dan kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu ya. Kalau Nabi SAW mengatakan janganlah engkau sebutkan dua nama berhala tersebut karena aku sangat tidak menyukainya. Maka Buhairah pun makin gembira, dan akhirnya dia mengatakan kalau begitu saya bertanya kepadamu atas nama Allah. Maka dia katakan kalau begitu tanyalah.
Setelah bertanya gitu kan, lalu Bukhairah pun meminta agar Nabi SAW memperlihatkan pundaknya, dan di situ ada tanda kenabian, yaitu ada kayak gumpalan daging dan ada bulu di sekitarnya, yaitu dikenal dengan khatamun nubuwah ya, atau tanda-tanda kenabian. Maka begitu melihatnya, Bukhairah pun akhirnya menciumnya dan mengetahui inilah orang yang menjadi targetnya. Maka dia pun kembali kepada Abu Talib lalu mengatakan, siapakah walinya anak kecil ini? Wali ini kayak orang tuanya. Maka Abu Talib mengatakan, saya ayahnya. Maka Bukhairah mengatakan, tidak mungkin anak ini memiliki ayah, karena telah sampai informasi kepada kami, ayahnya meninggal pada saat dia masih 6 bulan di perut ibunya. Gitu kan? Dan tidak mungkin juga dia punya ibu, karena ibunya meninggal di saat dia 6 tahun. Saat ini sudah 12 tahunan. Kalaupun kau benar, ya walinya atau keluarganya, maka kau adalah pamannya. Abu Talib pun kaget pada saat itu. Ternyata sangat rinci diketahui oleh Bukhairah. Maka Bukhairah pun mengatakan, segeralah bawa pulang anakmu ini atau ponakanmu ini ke Mekah. Karena kalau kau biarkan pergi ke negeri Syam dan orang-orang Yahudi mengetahui dia keluar bukan dari Bani Israel, mereka pasti akan membunuhnya. Maka Abu Talib pun buru-buru membawa pulang Nabi SAW pulang ke Mekah. Dan seterusnya itu ada beberapa hal-hal yang sudah kita sampaikan para penonton lalu, kita tidak akan ulangi lagi. Sekarang kita akan masuk ke poin baru tentang masalah masa remaja Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hal yang disusun oleh para ulama sejarah tentang masalah bagaimana keadaan masa remaja Nabi SAW atau kondisi dan keadaannya. Yang pertama adalah Allah yang Maha Suci menjaga Nabi SAW dari semua jenis kemaksiatan. Biasanya anak-anak muda itu ada saja kejadian-kejadian yang membuat dia terjerumus dalam dosa. Apa kata pandangan mata yang haram, atau mendengar yang haram, atau menjamah yang haram, atau mencium, atau memeluk, dan seterusnya. Ada orang yang naudzubillah sudah lebih jauh lagi sampai akhirnya berzina. Ya. Tentu semoga Allah selamatkan generasi muda muslim dari dosa-dosa ini. Dan kalau yang pernah melakukan, semoga Allah maafkan tentunya. Allah Maha Suci menjaga Nabi SAW dari semua jenis kemaksiatan. Dimulai dari sesembahan berhala. Jadi beliau tidak pernah sama sekali ikut-ikutan sembah-sembah berhala. Padahal waktu itu di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Ya. Begitu juga dengan tradisi-tradisi yang lainnya. Jadi tidak pernah sama sekali Nabi SAW itu pergi ke patung ini atau patung itu minta-minta. Sebagaimana kondisi orang-orang Quraisy gitu ya. Dan juga beliau menghindari atau terhindari ya, dari semua tradisi buruk. Di antara tradisi yang disebutkan ahli sejarah adalah bagaimana orang-orang Quraisy suka sekali mendatangkan penyanyi-penyanyi dan penari wanita yang terbuka busananya di acara-acara pernikahan. Nah, suatu hari Nabi SAW ingin sekali menghadiri acara pernikahan dan subhanallah Allah membuat dia mengantuk. Tertidur dan tidak jadi menghadirinya. Hari yang selanjutnya terulang lagi hal yang sama. Dia ingin sekali menghadiri pernikahan dan melihat bagaimana acara itu, karena belum pernah beliau lihat di masa remajanya. Maka beliau ngantuk tidur lagi, sampai 3 kali atau 3 hari. Nah setelah sudah 3 hari, beliau pun hanya mengambil keputusan tidak akan melakukan hal tersebut. Ya. Apalagi memang dalam acara ini seringkali terlihat ya, wanita yang berbusana sangat terbuka. Gitu ya. Dan ini disebutkan juga dalam beberapa buku-buku sejarah kalau ada seorang teman Nabi SAW penggembala juga menceritakan bagaimana indahnya acara perkawinan itu, ramainya dan segala macam membuat Nabi SAW ingin sekali juga melihatnya. Tapi subhanallah setiap kali Nabi ingin melihat maka beliau selalu ngantuk dan tertidur karena acara biasanya di malam hari. Di antara tradisi Quraisy yang buruk adalah mereka mengeluarkan satu keputusan dan peraturan setiap kali mau tawaf di Mekah harus menggunakan baju dari buatan Mekah, produksi lokal gitu ya. Kalau ada dia boleh tawaf dengan baju itu. Kalau tidak ada maka berarti dia harus telanjang. Nah, seperti itulah. Maka terjadilah satu tradisi yang aneh sekali pada saat itu. Banyak sekali orang di sekitar Ka'bah tawaf telanjang karena tidak punya kemampuan untuk beli baju dari Mekah. Dan tradisi ini subhanallah ya selalu Nabi SAW terhindar darinya. Nabi SAW terhindar darinya gitu ya. Dan tentunya beliau tidak pernah ikut tawaf telanjang, tidak pernah juga melihat orang yang telanjang gitu kan. Dan tawaf sambil telanjang ini terjadi sampai tahun 9 dari masa hijrahnya Nabi SAW di Madinah. Di saat itulah Nabi SAW menaklukkan kota Mekah. Setelah menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus Abu Bakar untuk membawa surat
yang isinya diantaranya adalah menghapus tradisi tawaf telanjang. Nah itu tradisi yang luar biasa, memilukan sebenarnya. Nah laki-laki dan perempuan tawaf di rumah Allah ya, dalam kondisi telanjang. Orang jalan di jalan saja sudah memalukan dan memilukan, apalagi ini sambil tawaf tentunya. Dan pernah kita sampaikan bagaimana ada kisah Isaf dan Nailah. Isaf seorang laki-laki dan Nailah seorang wanita yang saling suka, dan mereka berzina depan Ka'bah. Akhirnya Allah kutuk mereka menjadi patung yang dengan berlarutnya waktu, berjalannya waktu, akhirnya orang-orang Quraisy melupakan sejarahnya, lalu meletakkan Isaf dan Nailah di sekitar Ka'bah lalu disembah. Nah, ini yang pernah kita jelaskan di awal-awal kajian sirah kita, dua patung yang sangat aneh yang disembah, itu adalah kutukan Allah kepada dua laki-laki, dua manusia, laki-laki dan perempuan yang berzina depan Ka'bah. Nah seperti itulah ya. Tradisi ini tentunya dihapus akhirnya oleh Nabi SAW setelah menaklukkan kota Mekah. Dan juga masih banyak hal-hal yang lain yang dihapus oleh Nabi SAW, diantaranya tidak boleh lagi makan bangkai, ya, kemudian juga Nabi SAW memerintahkan pada saat itu tidak boleh lagi ada orang musyrik yang tinggal di Mekah, ya, lebih dari 4 bulan waktu mereka. Kalau 4 bulan mereka harus keluar. Kalau tidak maka tidak ada lagi jaminan buatnya, dan beberapa peraturan-peraturan yang lain. Tapi intinya di sini Nabi SAW terjaga ya dari hal-hal yang keliru seperti ini. Kemudian yang kedua, ini masa remaja ya. Selain Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan beliau dari tradisi-tradisi maksiat orang-orang Quraisy, ya, adalah partisipasinya Nabi SAW dalam perang Fujar atau Fujar, ya. Perang Fujar ini sebenarnya perang yang melanggar bulan dimuliakan atau bulan Hurum. Sedikit saya jelaskan supaya paham ini. Dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu Wa Taala memastikan tentang adanya 12 bulan ya, bulan-bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ada 12 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, ada 12 bulan. Nah, Allah mengatakan setelah menyebutkan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sungguhnya di sisi Allah SWT ada 12 bulan dari semuanya diciptakan langit dan bumi, ya. Dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Nah, ini namanya Asyurul Hurum. 4 bulan ini dijelaskan dalam sebuah riwayat Al-Hakim, kata Nabi SAW, ya, Rajabun, Madarun, Baina Jumadi wa Sya'ban, bulan Rajab, yang terhimpit antara Jumadi dan Sya'ban. Kemudian Salasu Mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Nah, ini 4 bulan yang dimuliakan. Nah, orang-orang Quraisy di bulan-bulan ini mereka tidak berperang. Tetapi kehidupan mereka di masa itu, Bapak Ibu sekalian, adalah kehidupan yang hidup dari peperangan. Sehingga mereka harus berperang. Jadi kalau tiba masa di mana mereka harus berperang untuk mendapatkan harta rampasan perang misalnya, maka mereka melanggar kemuliaan 4 bulan ini. Makanya diistilahkan dengan Harbu Fujar. Ya. Fujar itu maksudnya kefajiran, ya, pelanggaran. Gitu ya. Nah, pada saat itu ada satu suku namanya Hawazim. Hawazim ini di Taif tentunya ya. Mereka menyerang Mekah. Dan Nabi SAW bersabda pada saat itu, dia ikut untuk membela Mekah bersama paman-pamannya. Aku dahulu menyiapkan anak-anak panah untuk paman-pamanku pada perang Fujar. Pada perang Fujar. Ini masa remaja, beliau sudah ikut berperang. Jadi kejadian ini membuat Nabi SAW belajar keterampilan perang. Dan yang ketiga, partisipasi Nabi SAW dalam Hilful Fudul. Ya. Apa itu Hilful Fudul? Ini kesepakatan membela kebenaran. Kesepakatan sebagian anak-anak muda atau remaja Mekah dalam rangka membela siapapun yang terzalimi di Mekah walaupun harus menumpahkan darah mereka. Ya, karena waktu itu kan ada tokoh-tokoh Quraisy merasa punya kedudukan, kepala suku. Jadi siapa saja masuk ke Mekah mereka bisa zalimi, gitu ya. Maka anak-anak muda ini sepakat, dan Nabi SAW masuk di antara anak-anak muda itu, sepakat untuk membentuk satu kelompok, disilakan dengan Hilful Fudul, kesepakatan, ya, agar membela kebenaran, dan mereka akan memberikan hak orang yang terzalimi dan juga akan menyerang orang-orang yang
menzalimi. Gitu ya. Awal kisah Hilful Fudul ini adalah seseorang dari luar Mekah bertransaksi dengan seorang tokoh Mekah yang bernama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini adalah ayahnya Amr bin As radhiyallahu anhu ya. Al-As bin Wa'il meninggal dalam keadaan kafir. Anaknya Amr masuk Islam tentunya. Ada satu orang dari luar Mekah transaksi dengan Al-As bin Al-Wa'il. Ini salah satu tokoh Mekah, ayahnya Amr bin As tadi. Al-As mengambil produk dari orang tersebut dan dia tidak mau membayarnya. Mengambil secara paksa gitu. Ya, setelah diambil, dibawa dan tidak dibayar. Orang yang terzalimi lalu mendatangi Darun Nadwa dan mengeluhkan perilaku Al-As. Darun Nadwa kalau masih ingat sebuah tempat untuk bermusyawarah ya. Tokoh-tokoh Quraisy dalam memecahkan perkara-perkara mereka. Maka orang ini datang kepada orang-orang Quraisy di Darun Nadwa dan mengeluhkan perilaku Al-As bin Wa'il ini. Orang tersebut menyebutkan dalam syairnya, sungguh Al-As telah berbuat kezaliman dan tidak memberikan hakku. Bila kalian wahai para Quraisy tidak menolongku, maka berarti kalian bersamanya dalam hal ini. Dan akan aku sebarkan kezaliman ini pada seluruh bangsa Arab. Para tokoh Quraisy merasa terganggu dengan kejadian tersebut dan tidak ingin kalau nama mereka buruk di bangsa Arab. Dan perlu Anda tahu bahwasanya penyair-penyair ini di masa itu, yaitu mirip dengan media kalau kita sekarang ya, kuat sekali dalam menyebarkan berita gitu. Maka orang ini kebetulan salah satu penyair yang terzalimi, maka dia mengancam. Dia mengatakan, kalau hai Quraisy, kalian tidak menolongku dari Al-As bin Wa'il, tidak suruh dia bayar produk yang diambil, atau produkku dikembalikan, aku akan sebarkan melalui syair-syairku kalau kalian berbuat zalim. Maka pada saat itu pun orang-orang Quraisy karena khawatir nama mereka jadi rusak, maka beberapa tokoh-tokoh Mekah berkumpul dan sepakat serta bersumpah atas nama Allah dalam rangka menghilangkan dan melawan kezaliman. Baik terjadi pada penduduk Mekah ataupun orang dari luar kota Mekah. Bermula dari 3 orang yang semuanya bernama Fadl. Sehingga kesepakatan dikenal dengan Fudul. Ya, jamak daripada Fadl itu sendiri. Sebagian ahli sejarah juga menjelaskan bahwa Fudul berarti hak-hak yang harus dipertahankan. Para pemuda tersebut sepakat akan membela siapapun yang terzalimi di Mekah, walaupun harus mengorbankan jiwa dan raga mereka. Dan mereka mengiklankan ke seluruh pelosok Mekah program tersebut dan mengajak siapa saja yang ingin bergabung. Jadi ini gabungan anak-anak muda yang mau menjaga keharuman nama orang-orang Quraisy dan kota Mekah agar tidak ada orang yang terzalimi. Dan Nabi SAW sudah saya katakan tadi termasuk satu dari yang bergabung akhirnya dengan 3 orang Fadl tadi. Para pemuka tersebut mendatangi Al-As bin Wa'il, tadi orang yang berbuat zalim, ayahnya Amr bin As, ke rumahnya dan berkata, kembalikan hak orang tersebut atau kami akan memerangimu dan mempermalukanmu di hadapan orang-orang Arab. Kau harus kembalikan punya orang itu, kalau tidak kami akan mempermalukanmu. Akhirnya Al-As malu dan mengembalikan hak orang tersebut. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, sungguh aku telah dipanggil di zaman jahiliyah untuk Hilful Fudul. Demi Allah, bila aku dipanggil setelah Islam, maka pasti akan aku penuhi. Maka pasti akan aku penuhi. Hilful Fudul tetap terjaga setelah Islam. Dalam salah satu athar disebutkan bahwa Husain radhiyallahu anhu saat dizalimi oleh Al-Walid, salah satu gubernur kota Madinah. Tentu hadis ini penting sekali ya. Artinya umat Islam akan selalu bersama kebenaran walaupun tidak ada hubungannya sama Islam. Gitu ya. Jadi kalau kita hidup di satu komunitas dan komunitas itu ternyata ada kezaliman terjadi dan akhirnya diajak orang untuk membela, maka kita harusnya membela. Kasus teman-teman Palestina walaupun mereka, kalau misalnya pun seperti orang-orang non-muslim lakukan banyak yang membela mereka kemarin. Sebenarnya itu Islam mengajarkan itu. Kita harus membela siapa yang benar, walaupun bukan Islam. Gitu ya. Yang dikenal dengan Hilful Fudul. Makanya Nabi SAW mengatakan, dulu di masa jahiliyah aku dipanggil, ya, Hilful Fudul aku hadir, sekarang setelah masuk Islam tentu aku lebih pantas untuk menghadirinya, gitu ya. Pasti aku akan penuhi. Hilful Fudul ini tetap terjaga, ya, setelah Islam dalam salah satu athar, riwayat maksudnya, disebutkan bahwa Husain radhiyallahu anhu cucu Nabi SAW saat dizalimi oleh Al-Walid, salah satu gubernur kota Madinah, ia berkata, bila engkau tidak mengembalikan hakku, maka demi Allah aku akan mengiklankan Hilful Fudul. Kalau kau tidak kembalikan hakku, hai gubernur, hai wali kota Madinah, wali kota tepatnya, maka aku akan memanggil Hilful Fudul. Orang-orang semua pada tahu kalau orang Mekah, Hilful Fudul membela kebenaran. Ucapan Husain didengar oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang mulia,
Maka ia berkata, demi Allah bila Husain mengiklankannya, maka pastikan aku akan menghunuskan pedangku dan tidak akan aku masukkan ke sarungnya sampai haknya dikembalikan atau aku terbunuh membelanya. Jadi maksudnya setelah Islam pun kesepakatan seperti ini tetap dipertahankan gitu ya. Walaupun itu adalah tradisi yang ada di masa orang Quraisy, tapi karena dia positif, maka dipertahankan. Saat Al-Walid yang merupakan gubernur kota Madinah dari Khalifah Yazid, ya waktu itu Yazid bin Muawiyah, mendengar dan mengetahui, maka ia pun segera mengembalikan hak Husain radhiyallahu anhu. Dan kejadian ini tentunya memberi pelajaran dan hukum syar'i yang jelas bahwa dalam Islam membela yang benar dan walau bukan seorang Muslim adalah bagian daripada agama dan ibadah. Nah seperti itu kurang lebih. Yang keempat, perniagaan Nabi SAW. Nah tadi masa anak-anak beliau belum berdagang. Beliau cuma ikut di kafilah dagang pamannya ya. Sekarang di masa remaja beliau mulai berpikir untuk berdagang. Karena ini salah satu pekerjaan utamanya para tokoh-tokoh Mekah gitu ya. Nah pada saat umur Nabi SAW mencapai kurang lebih 21 tahun, dalam beberapa riwayat disebutkan 25 tahun, beliau SAW mulai kehidupan baru dengan mengganti profesinya dari mengembala kambing ke perniagaan. Kita pernah jelaskan ya, waktu Nabi SAW menghadapi kematian kakeknya Abdul Muttalib di umur 8 tahun, maka beliau berpindah ke rumah pamannya Abu Talib. Abu Talib orang yang miskin dan Nabi SAW perlu membantunya karena dia juga punya anak yang banyak. Maka beliau pun mencari profesi yang paling gampang, paling simpel dan punya income yang cukup, yaitu menjadi pengembala kambing. Dari mulai 8 tahun sampai umur 21, beberapa riwayat menyebutkan sampai umur 25. Kalau dari 8 sampai 21 berarti kurang lebih 13 tahun. Kalau 8 sampai 25 ya kurang lebih 15-16 tahun gitu ya. Ini pekerjaan Nabi SAW. Setelah itu beliau berubah profesi karena sudah lebih dewasa, sudah masuk masa remaja di sini. Beliau mulai ingin lebih berkembang. Dan ini juga bisa menjadi program Muslim sebenarnya ya. Kita harusnya tidak, sebagai seorang Muslim tidak vakum, tidak putus asa. Ya, kita harus selalu bergerak, ya, siap untuk mengembangkan gitu ya potensi-potensi kita. Kita masuk ke poin keempat di masa remaja beliau berniaga. Ya, masyarakat Mekah mengenal Nabi SAW dengan orang yang sangat jujur. Belasan tahun beliau mengembala dombanya penduduk Mekah. Tidak ada satupun yang terkhianati. Bahkan semuanya merasa puas dengan pelayanan Nabi SAW. Dan akhirnya mereka memberikan gelar ya Al-Amin. Al-Amin. Bahkan beberapa buku menyebutkan orang-orang Mekah memberikan julukan Nabi SAW dengan As-Sadiqul Amin. As-Sadiqul Amin. As-Sadiq artinya orang yang jujur, Al-Amin orang yang terpercaya. Julukan ini tentunya tidak begitu saja tersenatkan kepada Nabi SAW, tapi ada kisahnya. Disebutkan dalam beberapa referensi bahwasanya ada seorang datang dari luar Mekah, kemudian dia membeli dagangan Nabi SAW di pasar Mekah yang bernama Ukash. Satu orang tersebut selesai membeli dagangan Nabi SAW, ia menitipkan belanjaannya kepada Nabi SAW dan tawaf di Ka'bah. Setelah tawaf, orang tersebut langsung pulang ke negerinya, ke kampungnya, dan dia lupa kalau dia sudah transaksi dengan seorang masyarakat Mekah. Itulah Nabi SAW. Dan subhanallah setelah 3 hari dia baru ingat. Maka orang ini pun kembali menemui Nabi SAW di pasar dan dia temukan Nabi masih dalam keadaan yang sama. Maka berkatalah orang tersebut, wahai Muhammad, apakah engkau menunggu barang ini dari semenjak aku menitipkannya? Maka kata Nabi SAW, iya, karena engkau mengamanahkan kepadaku. Dalam riwayat lain disebutkan, dan engkau telah meletihkanku. Nah, saat berita ini tersebar ke seluruh Mekah, maka orang-orang pun menjuluki Nabi SAW dengan As-Sadiqul Amin. Siapa orang yang berdagang seperti ini? Dibeli barangnya, orang itu yang beli orang dari luar kota, dia udah bayar cash. Waktu itu tidak ada CCTV, belum ada handphone, belum ada data-data, tidak ada nota, nggak ada segala macam gitu. Udah bayar modal kepercayaan lalu pergi tawaf. Setelah tawaf pulang ke negerinya dia lupa kalau dia belanja. Pedagang-pedagang yang tidak amanah itu sudah kesempatan emas dia menipu orang, dia pergi.
Tapi Nabi SAW justru duduk di situ menunggu. Ini luar biasa. Nabi SAW duduk menunggu pada saat itu. Dengan tujuan tentunya agar beliau bisa memberikan amanah tersebut. Nah ini sebabnya kenapa keluar julukan Al-Amin atau As-Sadiqul Amin. Nabi SAW pada saat umur 25 tahun tadi atau 21 tahun dalam beberapa pendapat atau sisi pendapat tentang umur beliau, intinya Nabi SAW mulai berdagang. Dan beliau pada saat itu mengiklankan satu iklan yang besar di Mekah. Kalau saya akan berdagang, saya akan berangkat, siapa yang mau investasi silakan. Nah kasus ini membuat orang-orang Mekah pada berlumba-lumba menginvestasikan dananya kepada Nabi SAW. Dan saat itu Nabi SAW punya satu strategi yang sangat menarik. Ya. Yaitu beliau beda dengan pedagang-pedagang umumnya. Pedagang-pedagang Mekah, mereka membawa uang cash, emas dan perak menuju ke negeri Syam. Setelah tiba di negeri Syam tentunya, baru mereka beli barang dagangan, lalu kemudian mereka bawa lagi ke Mekah, lalu jualan. Nah seperti itulah kurang lebih. Nabi SAW tidak melakukan itu. Semua uang yang diinvestasikan pada beliau belikan barang lokal Mekah. Beliau belikan barang lokal Mekah. Nah, beliau beli barang lokal Mekah, jadi beliau ke negeri Syam itu tidak bawa uang, bawanya barang, ya, produk. Pas tiba di negeri Syam, beliau jualan barang itu di pasar, setelah laku, baru beliau beli barang Syam, baru dibawa ke Mekah. Jadi akhirnya untung 2 kali lipat. Dan inilah teman-teman sekalian yang mengundang kepercayaan lebih jauh lagi. Apalagi pada saat beliau untung 2 kali seperti ini, beliau jujur, beliau sampaikan apa adanya. Dan bagi hasilnya jelas dengan penduduk Mekah. Salah satu yang tertarik untuk menitipkan atau investasikan dananya, wanita mulia yang dikenal sebagai orang terkaya Mekah. Yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dia pun pada saat itu ya, menitipkan hartanya. Tentu Khadijah ini punya hubungan kerabat dengan Nabi SAW ya. Karena Khadijah binti Khuwailid bin Qusay bin Kilab. Kita pernah sebutkan nasab Nabi SAW. Nabi juga kakeknya yang kesekian itu namanya Qusay. Nah ini juga kakeknya Khadijah. Walaupun kalau secara jalur Khadijah lebih di atas sedikit jalurnya, dalam arti kata lebih sedikit jalurnya untuk sampai ke Qusay. Nabi SAW lebih panjang ke bawah. Tapi tetap saja ini punya hubungan kekerabatan. Pertemuan Nabi SAW dengan Khadijah telah membawa babak baru dalam hidup beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu, ya karena Nabi SAW mulai terkenal, harum namanya, pedagang yang sukses. Khadijah pun, karena dia wanita, walaupun wanita karir lah, tapi dia juga tidak bisa safar ke negeri Syam, mengurus itu dan ini, tapi hartanya banyak melimpah. Memang dia biasa investasi. Maka dia pun mencari siapa kira-kira pedagang-pedagang bisa dititipin investasi, nanti bagi hasil, nanti dibagi lagi keuntungannya, seperti itulah. Dan pada saat mendengar Nabi Muhammad SAW, Khadijah pun hanya ya, ikut investasi. Dan dia menitipkan satu orang hamba sahayanya, kalau pada saat itu ada budak perbudakan yang namanya Maisarah. Coba ikutin Muhammad, cek semua. Ya, bagaimana dia transaksi, bagaimana akhlaknya, ya, semua ada kejujurannya ya, kejujurannya, amanahnya, tanggung jawabnya segala macam, kelihayannya dalam berdagang. Pokoknya karena Khadijah sudah mau serius investasikan seluruh dananya, gitu kan. Titiplah sebagian harta dulu diinvestasikan. Maisarah sepanjang jalan terus memantau Nabi SAW dan terkagum-kagum dengan akhlak dan perilaku Nabi SAW yang tidak umumnya dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Tidak ada kemaksiatan. Tidak pernah Nabi SAW itu berkumpul dengan pelacur-pelacur atau minum-minuman keras. Nabi SAW dengan sangat tenang, bawaannya berwibawa, ya, selalu berpikir serius dalam masalah pekerjaannya, gitu ya. Dan yang luar biasa, beliau tidak pernah kasar, ya, pada budak-budak, tidak pernah juga bertutur kata yang tidak sopan, ya. Terkenal sangat ramah lah. Juga sepanjang jalan, Maisarah ini memperhatikan bahwa kafilah yang sedang jalan yang ada Nabi SAW ini dinaungi oleh awan. Dinaungi oleh awan. Tidak umumnya, itu lagi trik-triknya panas matahari, tapi ini dinaungi oleh awan. Sehingga mereka pun tidak merasakan panas sedikit pun. Dalam perjalanan ini,
kafilah Nabi SAW juga melewatin gereja Bahira yang dulu pernah dilewati waktu dia masih kecil bersama pamannya tadi yang sempat kita sebutkan di awal pertemuan kita mereview yang lalu. Dan pada waktu itu Bahira sudah wafat. Dan pendeta penggantinya juga sering memperhatikan setiap kafilah dari kepulauan Arab karena mengetahui bahwa itulah masa keluarnya Nabi yang mereka tunggu-tunggu. Saat kafilah dagang Nabi SAW melewati gereja dan Nabi SAW mampir pada sebuah pohon serta beristirahat di bawah naungannya, maka tiba-tiba saja dahan-dahan pohon melindungi kepala Nabi SAW dari terik panasnya matahari. Pendeta tersebut lalu berpapasan keluar dari gereja dan dia mendekati Maisarah yang kebetulan ya pada saat itu berada jauh dari pohon tersebut. Serta merta dia langsung bertanya, siapa orang ini? Ditanyakan nasabnya, apa hubungannya dengan kamu dan segala macam pertanyaan dan sudah dijawablah. Dari pertanyaan yang banyak itu, Maisarah jadi penasaran dan berkata pada pendeta tersebut, apa rahasia dari semua pertanyaanmu ini? Kenapa engkau tanya siapa orang ini, jalur nasabnya, keluarganya, akhlaknya, segala macam lah yang berhubungan dengan dia. Maka pendeta tersebut membuat Maisarah tercengang karena dia berkata, ketahuilah bahwa tidak pernah ada yang istirahat di bawah pohon itu kecuali seorang nabi. Dan orang yang bersama adalah seorang nabi yang nanti atau yang sedang dinanti-nanti oleh ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Saat tiba di negeri Syam, Maisarah pun bertambah kagum saat melihat bahwa bagaimana Nabi SAW berperilaku dengan penduduk negeri Syam, ramah sekali, supel sekali, mudah kalau bertransaksi, intinya sudah ada keuntungan dijual, beli pun begitu ya. Dan Nabi SAW sampaikan memang tentang itu dalam Islam ya, dalam kitab jual beli ya. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mudah kalau transaksi, membeli dan menjual. Itu ditunjukkan Nabi SAW sebelum beliau dinobatkan jadi Nabi. Maisarah pada itu sangat kagum melihat bagaimana cara Nabi SAW berinteraksi dengan orang. Sangat supel, sangat mudah. Orang-orang lain masih sementara mempertahankan harga barang. Nabi SAW sudah transaksi, sudah selesai dan sudah beli lagi produk baru untuk dibawa ke Mekah gitu ya. Dan tidak sampai di situ. Nabi SAW mengeluarkan dari sebagian keuntungan untuk membantu orang-orang fakir yang ada di sana. Dan juga memurahkan harga bagi orang-orang yang tidak punya kemampuan. Dengan sikap tersebut, maka seluruh pembeli di pasar bertransaksi dengan Nabi SAW. Para pedagangnya dan juga para konsumen yang ada. Nabi SAW akhirnya mendapatkan keuntungan yang sangat melimpah. Dan saat membagi hasil dengan Khadijah, Nabi SAW memberikan keuntungan yang belum pernah ada satu pun dari pedagang-pedagang Mekah memberikan keuntungan sampai sebesar itu. Khadijah pun bingung gitu. Ya. Lalu mulai menanyakan kepada Maisarah tentang keadaan Nabi SAW. Maka Maisarah pun mulai menceritakan semua kejadian yang luar biasa. Gitu. Saat bersama Nabi SAW mulai dari naungan awan, tidak panas selama perjalanan, terus duduk di bawah sebuah pohon, lalu daun-daun pohon mulai menutupi Nabi SAW, kemudian bertemunya dengan seorang pendeta yang dari gerejanya Bahira. Ya, Bahira ini pendeta yang ketemu dengan Nabi SAW di saat umur 12 tahun, di kisah sebelum kisah remaja beliau ya, tadi kita sempat ingatkan di awal pertemuan. Lalu menyebutkan bahwa tidak ada yang duduk di bawah pohon ini kecuali seorang Nabi. Ya, kemudian banyak bertanya tentang nasab Nabi SAW, akhlaknya, keluarganya, dan seterusnya. Maka setelah menceritakan kejadian semua itu, dan bagaimana akhlak Nabi SAW pada saat transaksi di pasar, bagaimana orang-orang pasar menyukai Nabi SAW, karena memudahkan transaksi jual beli. Belum lagi Khadijah sendiri melihat depan mata, dengan kejujuran Nabi SAW memberikan keuntungan yang sangat banyak. Pada saat itu, Khadijah, yang kebetulan memang dalam kondisi janda, ya, dan suaminya sudah meninggal dunia, berpikir untuk memiliki pasangan lagi. Tapi selama ini setiap lamaran laki-laki selalu ditolak. Semua orang mengejar Khadijah karena kelebihan fisiknya, kelebihan jalur nasabnya, kelebihan kekayaannya, dan segala macam. Tapi pada saat itu terjadi hal yang agak unik karena Khadijah ini justru yang tertarik, ya, kepada Nabi SAW. Maka dia pun berbicara dengan sahabat dekatnya yang bernama Nafisa, perempuan, dan menceritakan semuanya. Ada keinginan saya begini, keinginan saya begitu, Muhammad itu begini, Muhammad itu begitu. Maka Nafisa pun pada saat itu ya mendukung niat baiknya. Dan dia, Nafisa, memastikan
kalau dia akan siap untuk menemui Nabi SAW. Keluarlah Nafisa pada saat itu lalu menemui Nabi SAW dalam beberapa buku sejarah. Dan Nafisa langsung bertanya, wahai Muhammad, dalam umurmu ini, sudah 25 tahun, apa kau tidak berpikir untuk menikah? Maka Nabi SAW mengatakan, belum cukup bekal. Artinya, saya akan coba bekerja dulu, supaya lebih matang lagi, baru saya menikah. Ya. Lalu kemudian, Nafisa mengatakan, wahai Muhammad, maukah engkau menikah dengan seorang wanita yang berkumpul padanya kecantikan, kekayaan, dan juga kesucian jalur nasab? Udah cantik, ya, paras wajahnya, fisiknya juga bagus, kemudian kekayaannya melimpah, dan jalur nasabnya jelas. Maka Nabi SAW balik bertanya, siapa yang kau maksudkan? Maka Nafisa mengatakan, Khadijah binti Khuwailid. Nabi SAW lalu berkata, bagaimana bisa Khadijah mau denganku sementara ia menolak seluruh tokoh-tokoh Mekah? Rupanya Khadijah sudah dikenal pada saat itu, banyak yang melamar, ya, tapi beliau selalu menolak. Makanya Nabi SAW sudah punya informasi itu. Oh Khadijah, ini jadi buah bibirnya laki-laki di Mekah, gitu ya. Walaupun dia berumur 40 tahun pada saat Nabi SAW 25 tahun, tapi Khadijah ini diinginkan oleh banyak laki-laki. Maka Nabi SAW mengatakan, Khadijah binti Khuwailid, untuk apa dia mau sama saya? Dia seorang, maksudnya dia orang yang sempurna fisik, jalur nasabnya, dia juga kekaya. Sementara banyak laki-laki Quraisy yang ditolak sama dia. Maka Nabi SAW mengatakan, bila engkau setuju, maka sisanya menjadi urusanku. Maka Nabi SAW pun tidak banyak berpikir lama, atau tidak berpikir lama, mengatakan, baiklah, saya setuju. Nabi SAW segera kembali kepada Khadijah dan menyampaikan bahwa, atau menyampaikan berita baik, ya, berita baik tersebut, bahwasanya Nabi Muhammad atau Muhammad SAW menyetujui, ya, pernikahan atau lamaran tersebut, ya, bisa kita katakan begitu. Dan Khadijah pun sangat gembira. Ini juga satu pelajaran penting yang bisa kita ambil, ya, bagaimana seorang muslim dan teman sekalian kalau dalam melakukan satu perbuatan baik, nggak usah ditunda-tunda. Kita sudah tahu ini orangnya baik, untuk apa kita bilang saya berpikir dulu, saya masih mau begini dan begitu dulu. Padahal sebenarnya udah jelas-jelas bagus gitu. Kecuali kita masih ragu, tapi kalau sudah oke, kenapa enggak, gitu kan? Apalagi kita memang ta'arufnya itu terjadi setelah menikah, bukan sebelum menikah. Sebelum menikah itu banyak orang yang hanya sekedar memberikan biografi diri dia atau biodatanya saja. Orang belum banyak tahu tentang dia. Biasanya nanti setelah menikah baru terjadi interaksi, barulah ada gesekan-gesekan biasanya, gitu ya. Makanya ta'aruf yang sebenarnya justru setelah akad nikah, gitu ya. Tentu ada orang yang bisa adaptasi, ada juga orang akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan rumah tangga memang karena tidak bisa adaptasi, itu hak-hak pribadi saja, gitu ya. Maka itu bisa terjadi. Lalu pada saat itu diaturlah pernikahan yang suci tadi, ya. Ini pernikahan pertama Nabi SAW dan Nabi SAW didampingi oleh dua pamannya, Abu Talib dan juga Hamzah. Dari pihak Khadijah didampingi oleh ayahnya langsung, Khuwailid, dan juga sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Ini salah satu pendeta Nasrani yang nanti juga punya kisah mendukung Nabi SAW dan menyampaikan kalau Nabi seorang Nabi setelah Nabi mendapatkan wahyu pertama 5 ayat dalam surah Al-Alaq. Nanti akan kita jelaskan itu di waktunya insyaAllah. Pernikahan ini sekaligus membantah pernyataan para orientalis, ya, orang-orang barat yang belajar Islam tapi untuk mencari kelemahan Islam, yang mengatakan Nabi SAW mengikuti hawa nafsunya. Nabi SAW menikah, ya, artinya Nabi ini orang yang suka dengan nafsu saja, sampai akhirnya dia berpoligami, karena poligami itu bagian daripada syariat. Dan itu syariat semua Nabi-Nabi. Nabi Sulaiman bahkan menikah lebih dari 9, bahkan ratusan pasangan hidupnya, karena di satu itu syariatnya begitu. Boleh-boleh saja gitu ya. Dan hampir semua Nabi-Nabi memang dalam kondisi melakukan poligami tersebut, jadi bukan hal yang baru gitu ya. Ini sekaligus membantah, dan Nabi SAW waktu awal menikah, beliau kalau hawa nafsu tidak mungkin mau menikah dengan wanita yang lebih tua. Masih banyak wanita-wanita gadis Mekah yang bisa dinikahi. Gitu. Intinya, pada saat itu Nabi SAW menikah dengan Khadijah, ya, dan terus saja beliau bersama Khadijah sampai Khadijah meninggal, baru beliau menikah lagi. Nah seperti itu kurang lebih. Dari seluruh istri Nabi SAW juga, ini sekaligus melengkapi bantahan terhadap para orientalis yang mengatakan Nabi SAW mengikuti hawa nafsunya hanya karena poligami. Dari seluruh istri Nabi setelah Khadijah meninggal, semuanya janda kecuali Aisyah saja. Kecuali Aisyah saja, radhiyallahu anha yang perawan gitu ya. Kalau Nabi SAW mengikuti hawa nafsunya, maka mungkin dia nikah sama semuanya perawan misalnya, kan bisa saja begitu.
Terkadang Nabi SAW dalam pernikahan beliau menikah karena kedudukan mulia dari para sahabat, dan memuliakan para sahabatnya. Maka Nabi SAW menerima penawaran menikah dengan anak-anak sahabat tersebut. Kayak Anda punya sahabat yang Anda sangat muliakan, lalu Anda tawarkan anak Anda untuk menikah atau dinikahi misalnya. Itu Abu Bakar lakukan dan Umar untuk menikahkan Nabi SAW dengan Aisyah dari Abu Bakar dan Hafsah dari Umar. Terkadang Nabi SAW juga menikah demi mengislamkan suku. Seperti contoh Nabi SAW waktu menawarkan Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha. Ini salah satu anak daripada kepala suku Al-Harith, ya. Dari suku Mustaliq, ya. Waktu itu Juwairiyah menjadi harta rampasan perang dan Nabi SAW tawarkan, kalau kamu masuk Islam saya akan nikahi kamu. Maka akhirnya dia pun masuk Islam dan Nabi SAW bebaskan, dan karena dia dibebaskan dinikahi oleh Nabi SAW, maka seluruh sahabat membebaskan sukunya dia. Makanya Aisyah berkata, radhiyallahu anha, yang hadir juga dalam peperangan tersebut dan menghadiri pernikahan ini, ya, maka mengatakan tidak ada orang lebih mulia daripada Juwairiyah, di mana karena pernikahan dia dengan Nabi SAW, maka kaumnya terbebaskan dari tawanan perang. Terkadang Nabi SAW juga menikah karena ingin membantu, seperti pernikahan Nabi SAW dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana Ummu Salamah lebih tua dari Nabi SAW, dan beliau menikahi karena Ummu Salamah butuh pendamping, gitu ya. Terkadang juga dalam rangka penjelasan hukum syariat, seperti pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, yang merupakan mantan istrinya Zaid ibn Harithah, anak angkat Nabi SAW. Karena anak angkat itu bukan anak kandung, tidak dianggap istrinya itu anak mantu yang menjadi mahram, ya. Karena dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala mahram, ya. Dalam arti kata di sini, kalau seseorang menikah dengan, misalnya laki-laki menikah sama perempuan, saya menikah misalnya sama seorang wanita, maka ibu istri saya itu akan menjadi mahram abadi, kan gitu. Begitu juga saya akan menjadi mahram abadi. Jadi timbal balik, dia akan menjadi mahram abadi anak mantunya, dan anak mantu akan menjadi mahram abadi buat mertuanya. Nah seperti itu, sama aja kalau dibalik, istri saya menjadi anak mantu dari ayah saya, atau mahram abadi buat ayah saya pun mahram buat istri saya. Walaupun misalnya suami saya sudah tidak bersama. Nah ini tidak terjadi pada anak angkat. Ada dulu satu syariat, ada satu kejadian, Zaid bin Harithah menikah dengan Zainab binti Jahash. Lalu rumah tangga mereka tidak bisa dilanjutkan, terjadilah perceraian. Setelah selesai perceraian, Allah Subhanahu Wa Taala yang menikahkan Nabi SAW dengan Zainab untuk menjelaskan sebuah hukum, kalau boleh menikah dengan mantan pasangan anak angkat, kalau anak kandung tidak boleh. Ya, nah seperti itu kurang lebih. Yang terpenting adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menekankan bahwa Nabi SAW hanya mengikuti wahyu dan bukan keputusan beliau sendiri. Pernikahan-pernikahan ini pun semua terjadi karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga terbantahkanlah semua syubhat daripada para orientalis tersebut. Dan Allah mengekalkan dalam surah An-Najm, surah nomor 53 ayat 3 sampai ayat 4, ma zagal basar wa ma tagha laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Maaf, wa ma yantiqu 'anil hawa. Ayat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah diucapkan Al-Qur'an itu menurut kemauan atau hawa nafsu Nabi Muhammad SAW. Ucapan yang diucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allah yang Maha Suci mengaruniai Nabi SAW anak dari Khadijah 6 orang. Ya, 2 laki-laki dan 4 perempuan. 2 laki-laki yang sangat masyhur adalah Qasim, Al-Qasim. Makanya Nabi SAW punya julukan Abul Qasim. Dan yang kedua Abdullah. Walaupun kedua anak laki-laki Nabi SAW meninggal pada saat masih kecil tentunya, sehingga tidak ada yang mencapai umur balik, ya. Dan nanti juga ada penjelasan tentang masalah Nabi pun mendapatkan anak laki-laki dari istri yang lain bernama Maria, bernama Ibrahim, juga meninggal masih kecil. Jadi Nabi SAW punya 7 orang anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan, tapi dari Khadijah 6, 1 saja dari Maria. Sementara anak perempuan dari Khadijah ada 4 yang sangat masyhur, Ruqayyah, Ummu Kalthum, ya, dua-duanya ini dinikahi oleh
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setelah Ruqayyah meninggal, Nabi SAW menikahkan lagi dengan Ummu Kalsum, kemudian Zainab dan juga Fatimah radhiyallahu anhunna ajma'in atau anhum ajma'in. Teman-teman sekalian, sebagian ahli sejarah menyebutkan Al-Qasim meninggal dunia di saat umurnya 7 tahun dan dalam beberapa referensi 3 tahun. Sementara Abdullah meninggal di saat umur 2 tahun. Jadi semuanya masih sangat kecil. Sebagian orang ada yang keliru, ya, mengira kalau Nabi SAW memiliki anak lagi yang bernama Toha dan Tayyibah. Yang benar adalah keduanya julukannya Abdullah. Ya, jadi Nabi kan punya anak tadi Al-Qasim dan Abdullah. Nah, Abdullah ini punya julukan lain Toba dan Tayyibah yang nanti akhirnya menjadi nama kota Madinah gitu ya. Nabi SAW juga dikaruniai oleh Allah SWT anak laki-laki. Tadi saya bilang dari istri yang namanya Maria yang bernama Ibrahim yang juga meninggal dunia di umur 2 tahun. Dan dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, sungguhnya aku diperlihatkan Ibrahim, sungguhnya Allah memberi Ibrahim ya seorang pemberi susu di surga. Setelah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, Nabi SAW menjadi tambah mulia karena menikah dengan satu tokoh Mekah, wanita kaya, punya jalur nasab yang terkenal. Terlebih lagi walaupun dia umur 40 tahun, Khadijah masih bisa melahirkan, berarti menandakan sangat subur, ya. Dan tentu secara fisik pun kuat, ya. Selain memang Allah berikan keberkahan. Nah, ini juga sekaligus memberikan gambaran tidak perlu seorang wanita yang menjanda misalnya, dia tahu dirinya masih membutuhkan pasangan lalu kemudian dia tidak menikah. Kecuali memang itu ijtihad dari dia sendiri. Makanya Khadijah tak menikah, tapi memang pada saat mendapatkan laki-laki yang layak seperti beliau dapatkan Nabi Muhammad SAW. Dan juga sekaligus memberikan gambaran bahwasanya orang-orang yang menikah dengan wanita walaupun di umur 40 tahun, ya selama belum manufos berarti masih bisa melahirkan. Orang mengatakan nanti kalau 40 tahun itu fisiknya sudah lemah, itu kalau terjadi kasuistik pada sebagian orang tidak bisa dipukul rata. Dengan itu hanya sebagian saja. Dan ini sebuah pelajaran penting juga yang bisa diambil ya. Sehingga umur bukanlah menjadi sebuah penghalang. Makanya Nabi SAW juga tadi menikah dengan bahkan ada wanita yang lebih tua dari beliau untuk membantunya misalnya. Nah seperti itulah kurang lebih. Tapi ini juga tidak bisa dijadikan tarik gambaran atau sebuah gambaran yang ditarik sebagai sebuah hukum. Nah Nabi SAW aja gitu kan ada syubhatnya. Tidak poligami pada saat hidup sama Khadijah. Nanti Khadijah meninggal baru Nabi SAW poligami. Jawabannya sederhana, karena waktu itu belum ada perintah Allah untuk poligami. Makanya pada saat Khadijah meninggal, Nabi SAW langsung nikah dengan 2 wanita. Menikah dulu dengan seorang janda namanya Sauda binti Zam'ah, radhiyallahu anha, kemudian menikahi Aisyah di waktu yang berdekatan sekali. Seorang gadis dari anak Abu Bakar. Jadi baru diperintahkan Allah SWT poligami. Jadi ini bukan tolok ukur, makanya harus difahami sesuai dengan ilmu yang benar. Kalau tidak nanti akhirnya banyak wanita yang menolak masalah poligami hanya karena masalah poin seperti ini. Padahal mereka salah dalam menginterpretasikan, salah dalam menjabarkan. Ya. Nah begitu juga dengan bagaimana Nabi SAW, sudah kita jawab ya, syubhat-syubhat para orientalis, poligami itu seakan-akan hawa nafsu, padahal sebenarnya perintah syariat. Ya. Kalau bukan karena perintah syariat, mungkin banyak laki-laki yang tidak mau juga melakukannya. Karena masalah poligami bukan hal yang ringan, akan ada tanggung jawab besar di sisi Allah SWT, akan harus ada ekstra waktu, ekstra tenaga, ya, ekstra harta dan segala macam, ya, sesuai dengan kemampuan dia tentunya. Maka ini poin-poin penting yang harus digarisbawahi. Dan mungkin sebagai penutup di poin ini adalah tentang masalah bagaimana pentingnya seorang Muslim juga tidak menunda pernikahan, tidak menunda pernikahan karena pernikahan dicontohkan oleh Nabi SAW sebelum masa kenabian pun ternyata beliau SAW menikah dan tidak menolak pada saat datang penawaran positif, ya. Dan beliau sangat memahami nanti ta'aruf itu perkenalan akan lebih berlanjut lagi setelah akad nikah. Nah, baru berjalanlah fase-fase di mana kita berta'aruf. Tapi memang tentunya dalam menjalani rumah tangga dan masa ta'aruf ini harus bisa saling menopang satu sama yang lain, ya. Menutupi kekurangan, kemudian membantu pasangan untuk mengupgrade dirinya. Dan tentu kita juga kalau punya kekurangan jangan kita ya, egois ya untuk menerangkan kekurangan kita. Jangan libatkan orang-orang yang ketiga kecuali orang yang faham
ataupun memang di bidangnya atau memang dibutuhkan. Kalau tidak maka tidak perlu, sehingga tidak ada intervensi terlalu dalam gitu kan, yang bisa mengganggu rumah tangga dan segala macam hal yang harus dipertimbangkan. Itu nanti akan ada bahasan sendiri dalam masalah rumah tangga, tapi ini kita kutip dari pelajaran dari pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ini sudah kita bahas teman-teman sekalian, fase remaja Nabi SAW. Beliau tidak pernah melakukan kemaksiatan, ya. Beliau juga ikut dalam harbu fujar, peperangan yang membela Mekah pada saat itu dari serangan suku Hawazim. Nabi SAW juga ikut dengan Hilfu Fudul, ya, kesepakatan untuk membela orang-orang yang tertolimi. Kemudian juga bagaimana Nabi SAW masuk ke perniagaan dan sampai fase menikahnya dengan Khadijah radhiyallahu anha. Sampai sini bahasanya teman-teman sekalian. Kedepannya kita akan lanjut insya Allah. Poin selanjutnya itu kejadian penting fase kenabian. Ya. Jadi maksudnya sebelum masa kenabian ada kejadian penting yang membuat sebenarnya itu sebuah sinyal dari Allah SWT untuk penduduk Mekah kalau yang sedang kalian tolak kenabiannya, itu adalah seorang yang punya peran yang sangat besar ya di dalam kehidupan tentunya penduduk Mekah. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau saudara saya mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya undur diri dulu. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe untuk YouTube, silakan di-subscribe agar Anda dapat notifikasi dari kami. Bagi teman-teman di Instagram, di Facebook, di YouTube juga bisa mengikuti tata caranya di media masing-masing. Dan kita sama-sama saling mendukung. Ya. Dan dukunglah semua channel dakwah agar Anda juga mendapatkan pahala bersama teman-teman dai kita yang sudah bergerak dan sudah menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, menerima amal-amal saleh kita, menjaga negara kita dari segala macam mara bahaya dan juga diri dan keluarga kita, serta semoga Allah